IGM Arif Setio Budiaji. Ustaz mau tanya, apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama, fatwa Syekh Yusuf Qaradawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Wallahu a'lam. Dan dia tidak salah waktu ngambil darah, karena mengambil darah tidak membatalkan puasa. Jadi itu nggak membatalkan puasa ya. Mengambil darah sampel, bahkan suntik untuk pengobatan pun asalkan bukan di lubang yang 5, bukan lubang mulut, bukan lubang hidung, bukan lubang telinga, bukan lubang buang air kecil, bukan lubang buang air besar. Selain 5 ini, maka di lengan dan sebagainya ditusuk tidak membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa, Anda diambil darah untuk sampel. Bahkan kalau seandainya dimasukkan, ya, apalagi itu diambil, kalau dimasukkan sekalipun tidak batal. Memang ada syubhat di dalam ini, adalah masalah kisah tentang hijamah. Di sana ada pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, aftarul hajim, ya, masalah hijamah. Jadi dikatakan yang menghijamah batal, yang dihijamah, hijamah apa? Bekam ya. Yang mengambil bekam batal, yang diambil juga batal. Itu bukan pendapat kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu selain dari mazhab Syafi'i mengatakan hijamah membatalkan. Menurut mazhab kita tidak. Barangkali ada syubhah di situ. Karena pernah mendengar mazhab selain Syafi'i yang mengatakan hijamah mengeluarkan darah batal, mungkin dianggap itu membatalkan. Tidak. Mazhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda diambil sampel darah, tidak batal puasa Anda dan lanjutkan puasa. Itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat detik.com dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam sesi diskusi seputar persoalan-persoalan Ramadan. Telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara Adil Pradipta yang menanyakan persoalan, Ustadz, bagaimana hukumnya suntik atau donor darah saat puasa? Saya pernah baca ada suntik yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan. Masya Allah, kalau Anda sudah baca berarti Anda sudah dapatkan juga hukumnya dan pernyataan-pernyataannya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa memang benar, suntik itu ada yang 2 bagian tentunya. Ada yang Anda maksudkan donor darah, ada yang Anda maksudkan suntik untuk memberikan obat atau semacam yang lain. Untuk donor, mungkin terkait juga dengan hijamah, bekam dan sebagainya. Jika dengan donor itu tidak mengurangi kekuatan Anda dalam menunaikan puasa, maka itu masih boleh dilakukan, tidak ada masalah. Kecuali ketika Anda kerjakan itu bisa menurunkan kemudian kekuatan Anda, energi Anda berkurang dan Anda jadikan lemas untuk berbuka, maka itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Ya, bisa jatuh makruh atau bahkan haram jika memang dipastikan itu bisa mengganggu puasa Anda. Namun demikian, sekali lagi, jika itu bisa memberikan misalnya energi-energi positif untuk meningkatkan ketaatan dan tidak mengurangi kekuatan Anda puasa, maka itu boleh dilakukan, bahkan jika ada manfaatnya berpahala untuk Anda. Adapun suntikan lain selain donor yang sekiranya bisa menghadirkan energi, ya, Anda tidak makan lewat mulut, tapi Anda masukkan makanan dan energi lewat suntikan misalnya, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa untuk masukkan obat yang bukan dalam keadaan energi-energi tertentu, maka itu sah dilakukan, tidak ada masalah di dalamnya. Allah Ta'ala a'lam. Donor darah membatalkan puasa atau tidak. Ya. Pembahasan ini juga pembahasan yang khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, karena mereka khilaf sejak dulu tentang hukum hijamah. Tentang hukum apa? Hijamah. Kalau orang berbekam batal atau tidak. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Bahwasanya telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ya. Sehingga mereka mengatakan hadis ini kuat menunjukkan kalau orang yang membekam dia batal karena dahulu cara bekam dengan menyedot. Menyedot apa? Darah, dan kemungkinan darahnya apa? Masuk ke mulut dan sering begitu. Makanya dianggap batal. Adapun al-mahjum yang dibekam batal karena melemahkan. Karena dahulu kalau orang bekam ya pakai sayatan sehingga darah yang keluar sangat banyak. Sehingga membuat dia lemah, dan syariat menghalangi jangan sampai puasa bukan mematikan orang, ya, tidak, karena tidak, tujuan puasa bukan buat orang semakin sakit, tidak. Nah, kalau orang sudah hijamah paksa puasa, khawatir dia sakit. Oleh karenanya orang yang dibekam puasanya batal. Puasanya batal. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan
bahwasanya hadis itu mansukh. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahabat mengatakan, ihtajama Nabi SAW wa huwa sha'im. Rasulullah SAW pernah berbekam dalam kondisi apa? Berpuasa. Dan tidak disebutkan Nabi mengqadha puasanya tersebut. Ini menunjukkan puasa Nabi tidak batal. Sehingga khilaf mana yang duluan hadisnya, mana yang belakangan hadisnya. Tetapi kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, ya, maka kebanyakan ulama dan juga kebanyakan salaf menyatakan bahwasanya berhijamah tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis Sabit Al-Bunani, dia bertanya kepada Anas. Sabit Al-Bunani bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian wahai para sahabat? Jadi Sabit Al-Bunani tabi'in. Dia bertanya kepada Anas bin Malik sahabat. "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian para sahabat tidak suka bekam bagi orang yang sedang berpuasa? Ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la, kata Anas, la illa min ajli dha'af. Ya, illa min ajli dha'af, bahwasanya kami tidak suka kalau membuat lemah. Ya, artinya apa? Kalau sebabnya karena membuat lemah, ya. Kemudian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jadi sebabnya karena masalah lemah. Karena hijamah membuat orang lemah dan mengkhawatirkan orang yang hijamah kalau puasa bertambah sakitnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi fil hijamah." Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Para ulama berdalil dengan hadis ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Rakhasa Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam." Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya hukum asal berbekam bagi orang berpuasa, hukum asalnya tidak boleh. Kemudian datang keringanan. Paham? Saya ulangi, tatkala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rakhasa Rasulullah sallam lis-shaim fil hijamah." Rasulullah sallam beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Berarti menunjukkan hukum asalnya berbekam dilarang, kemudian diberi keringanan. Ini menguatkan bahwasanya memang asalnya berbekam membatalkan puasa, kemudian datang hadis yang memansuhkan, yang menunjukkan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya kita memilih pendapat jumhur salaf bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, ini berarti donor darah tidak membatalkan puasa, apalagi cuma periksa darah tidak membatalkan apa? Puasa, ya. Ya, apalagi sahabat dahulu banyak yang mereka berjihad dalam kondisi apa? Berdarah-berdarah dan mereka tidak membatalkan puasa mereka, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau kita berpendapat sebagian ulama di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya bekam membatalkan puasa, maka kita katakan donor darah membatalkan puasa. Karena diambil darahnya sangat apa? Sangat banyak. Orang pasti lemas, makanya disuruh makan kacang hijau, disuruh makan apa buat apa namanya? Supaya penambah darah. Adapun kalau cuma ngambil darah cuma sedikit maka tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan. Bisa darah cuma ambil seberapa mililiter itu tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan seseorang.